Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2211 kemajuan baru. Beberapa hari pertama rombongan Minos di Kilben berlalu dengan cepat, tanpa ada kejadian besar atau tingkat kemajuan bagi personel kelompok dunia spiritual. Beberapa hari pertama kru Minos di Kilben pada dasarnya adalah tentang membiasakan diri dengan tempat tersebut, mempelajari lebih banyak bahasa lokal, dan menemukan lebih banyak peluang yang tersedia di kota ini. Meskipun Kilben bukanlah tempat yang paling menarik bagi kelompok Zokaro untuk berkembang, tempat sederhana ini memiliki banyak peluang bagi orang-orang terbelakang seperti mereka. Hal itu bisa dilihat di toko Achan, di mana sumber daya yang akan membuat yang terkuat di dunia spiritual bertarung sampai mati demi mereka dijual dengan harga terjangkau. Jelas sekali, harga item kelas 5 di tempat ini tidaklah murah, dan hanya item yang berada di akhir tahap 10 atau awal tahap 11 yang memiliki kesempatan untuk mengumpulkan modal yang dibutuhkan untuk pembiayaan. Namun tidak seperti dunia spiritual, di mana seseorang hanya akan setuju untuk bernegosiasi untuk mendapatkan pengobatan ilahi dalam situasi yang sangat drastis. Barang-barang seperti itu dapat dibeli di tempat ini di toko-toko di seluruh dunia. Kilben hanyalah sebuah kota kecil di daerah yang relatif terpencil di Zokaro di mana tidak ada satupun dewa. Namun bahkan di sana, beberapa toko menjual sumber daya yang begitu mengesankan. Ada peluang lokal lain yang mungkin menarik bagi kelompok Minos. Seperti profesional yang dapat menciptakan sumber daya khusus melalui keterampilan mereka, petarung yang bersedia menunjukkan gaya bertarung yang berbeda, dan sebagainya. Ada peluang lokal lain yang mungkin menarik bagi kelompok Minos, seperti profesional yang dapat menciptakan sumber daya khusus melalui keterampilan mereka. Petarung yang bersedia menunjukkan gaya bertarung yang berbeda, dan sebagainya. Menyadari betapa berharganya tempat tersebut bagi mereka, kelompok ini menghabiskan beberapa hari untuk mempelajari peluang-peluang lokal sambil meningkatkan keterampilan bahasa mereka. Hanya dalam waktu 1 minggu, kelompok tersebut sudah memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang Zokaro dibandingkan ketika mereka meninggalkan daerah tempat mereka berada selama 6 bulan. Dan dengan itu, kelompok tersebut mulai bekerja, mengumpulkan sumber daya, mengumpulkan koin, dan memproduksi apa yang mereka butuhkan untuk lebih memajukan kekuatan mereka. Tak satu pun dari kelompok tersebut membuat kemajuan apapun dalam beberapa hari pertama mereka di Kilben, namun hal itu akan segera berubah. Pada minggu ketiga kelompok Minos di Kilben, beberapa penduduk setempat yang selama ini memandang mereka dengan aneh menjadi kurang peduli dengan kehadiran mereka di kota. Meskipun penduduk setempat masih membuka mata terhadap kelompok penjelajah luar angkasa dan tidak ragu bahwa mereka dapat melakukan sesuatu kapan saja. Mau tak mau mereka menjadi semakin tidak peduli dengan berlalunya hari. Kelompok Minos sangat pendiam dan sangat mengikuti peraturan setempat. Mereka baik hati dan selalu menawarkan bantuan kepada penduduk setempat, meski tidak ada janji keuntungan. Mereka tidak mendapatkan hadiah berharga apapun sebagai imbalan atas perilaku baik mereka. Namun kesediaan penduduk setempat untuk berbicara dengan mereka sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan informasi dan cerita dari dunia ini. Para ahli spiritual yang tersisa dalam kelompok memanfaatkan hal ini untuk mencoba meningkatkan keterampilan mereka, sementara yang lain hanya menyimpan informasi berguna tentang dunia ini. Dengan itu, lebih banyak pil dan sumber daya yang dibuat dengan keterampilan alkemis terakhir dalam kelompok diproduksi dan dikirimkan ke masing-masing anggota kru. Kelompok tersebut telah banyak berbicara dengan makhluk dari dunia ini dan mendengar komentar yang sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Basis budidaya mereka lemah dibandingkan dengan apa yang biasanya ditemukan di Zokaro. Penting bagi mereka untuk mengambil lebih banyak sumber daya dan membuat kemajuan lebih cepat sebelum fokus pada meditasi tradisional. Jadi, setelah beberapa aktivitas sukses di Kilben, kelompok tersebut mengambil cuti untuk mengasingkan diri dan membuat terobosan baru. Setelah 2 hari meditasi, orang pertama yang berhasil dalam usahanya meninggalkan kondisi meditasinya lebih kuat dari sebelumnya. Rasa berbeda namun tanpa sisi negatif yang biasanya dikaitkan dengan terobosan cepat di dunia spiritual. Level 94. Minos terbangun dari meditasinya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak percaya bahwa sekitar 8 bulan yang lalu, dia hanya berada di level 92. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah meningkatkan levelnya secara signifikan, namun landasan spiritualnya terus berkembang, menjadi lebih stabil dan kuat dari sebelumnya. Sekarang dia sudah begitu kuat, dia merasa jika dia berada di dunia spiritual, budidayanya tidak akan dianggap level 94, tetapi level 95. Tentu saja, ini membuatnya merasa lebih bisa mengendalikan kekuatannya, dan dia merasa bisa menggunakan kemampuan kendali waktunya jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia sekarang yakin bahwa dia bisa menghadapi para dewa yang telah menginvasi dunia spiritual beberapa bulan yang lalu. Bahkan tanpa senjata rahasia yang memungkinkannya bertarung dengan sangat baik hari itu. Sayangnya, saya tidak bisa kembali ke dunia spiritual sekarang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan itu. Dia mengepalkan tangannya saat mengingat Isabella.
Namun, dia tidak terburu-buru. Dia mempunyai peluang besar di depannya. Dan dia bisa menaikkan levelnya beberapa kali lagi sebelum kembali ke dunia spiritual. Dia kemudian meninggalkan tempat yang kelompoknya gunakan sebagai area meditasi dan segera menyusul Ruth, yang telah menyelesaikan meditasinya dan saat ini berada di tengah-tengah level 93. Selamat atas terobosanmu, Minos. Ucapnya sambil memeluknya sambil mendengar kata-kata serupa dari suaminya. Kamu akan mencapai level 94 paling lama dalam 3 tahun, Ruth. Itu kemajuan yang luar biasa. Dia tersenyum padanya, membayangkan bagaimana keterampilannya akan menjadi lebih efektif untuk seluruh kelompok saat mereka melanjutkan perjalanan ini. Dia adalah yang termuda dan paling berbakat di grup. Mereka juga memiliki fisik ilahi, sehingga kemampuan dan kecepatan transmisi mereka jauh lebih unggul dibandingkan orang lain dalam kelompok. Meskipun anggota lain juga semakin kuat, kemajuan mereka lebih lambat dibandingkan mereka, yang mungkin membuat Ruth menjadi lebih berpengaruh dalam kelompok seiring berjalannya waktu. Sebagai seseorang yang memiliki kemampuan yang sangat menarik untuk menyelamatkan nyawa, Ruth tentu saja memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap penguatannya. Semua orang di grup telah meningkat. Hanya Maximilian dan 3 anggota grup yang sebelumnya berada di level 99 yang belum naik ke level berikutnya. Tapi mereka semua lebih kuat. Dia berkomentar padanya. Minos mengangguk sambil melihat ke arah anggota kelompok lainnya. Kecuali 4 orang yang masih mendukung tetapi kecil kemungkinannya untuk bisa maju, semua orang dalam kelompok telah meningkatkan ancaman mereka. Bahkan alien dari The Adaman Land yang berada di grup tersebut telah maju dan kini berada di level 93. Mengapa kelompok Minos bahkan memukul musuh ini? Dia adalah kelinci percobaan resmi kelompok tersebut. Dan Kaisar Stuart mengira dia dapat membantu mereka ketika mereka akhirnya pergi ke The Adaman Land. Jadi, mereka membuatnya tetap hidup dan bahkan diberi kesempatan untuk maju. Selain dia, Ruth, dan Minos, semua orang dalam grup itu berada di antara level 97 dan 100, dengan 7 demigod saat ini berada di level 99 dan 3 di antaranya sudah berada di puncak level tersebut. Mereka tidak akan bisa naik ke level 100 sekarang, tapi begitu kelompok itu punya kesempatan berhenti untuk mundur lebih lama, Minos dan Ruth yakin ketiganya bisa menjadi penguasa, dewa. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2212 informasi lebih dalam Zocaro. Setelah semua orang dalam kelompok menyelesaikan terobosan mereka dan meninggalkan kondisi meditasi, mereka meluangkan waktu 1 hari untuk menguji kemampuan mereka saat ini dan mencatat spesialisasi baru mereka. Di dunia spiritual, hal ini tidak diperlukan untuk terobosan biasa. Namun untuk terobosan dengan fitur khusus yang memungkinkan para kultivator meningkat dengan cepat, mereka selalu perlu melakukan pelatihan pengintaian. Itu tidak sulit untuk dipahami. Lagi pula, jika Anda meningkat terlalu cepat, Anda mungkin kehilangan kalibrasi kekuatan Anda dan akhirnya menggunakan kekuatan lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang seharusnya dalam situasi tertentu. Namun pelatihan sederhana selama beberapa jam dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini, dan segera setelah hari pelatihan kelompok, mereka bertemu untuk tujuan khusus. Untuk membahas kepergian grup dari Kilben. Saat itu malam hari di daerah Kilben, dan saat ini, kelompok Minos sudah berkumpul di daerah dekat hutan lokal yang mengelilingi kota. Di sana, mereka menyalakan api besar sementara semua orang dalam kelompok duduk di atas batu atau batang kayu di sekitarnya, beberapa memegang cangkir di tangan, yang lain memegang buah dan daging panggang. Mereka tidak hanya di sana untuk makan tetapi untuk membicarakan sesuatu yang paling penting bagi kelompok, keberangkatan mereka dari Kilben. Jadi anggota kelompok yang paling penting sudah membicarakan hal-hal penting setelah mereka baru saja memulai pertemuan ini. Kata Maximilian, mengenai kekhasan Zocaro yang telah aku uji, aku sampai pada beberapa kesimpulan tentang tempat ini. Ruang di sini lebih sulit untuk dimanipulasi dibandingkan di dunia spiritual. Kita bahkan mungkin bisa membuat lubang cacing di sini dengan sedikit usaha, tapi melewatinya akan berbahaya. Ini juga berarti bahwa kerajaan tata ruang hampir tidak dapat diciptakan hanya dengan pergi oleh penguasa belaka. Saya tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa ada ruang khusus di sini, namun kultivator yang lebih kuat harus berada di belakang wilayah tersebut. Minos setuju, setelah menyadari bahwa memang lebih sulit memanipulasi ruang di dunia ini. Tapi bukan itu saja yang dia sadari. Kita harus mempertimbangkan bahwa perjalanan waktu di sini berbeda dengan perjalanan waktu di dunia spiritual. Dia menambahkan kata-kata Maximilian. Saya tidak bisa mengatakan secara pasti berapa jumlahnya, tapi saya merasa lebih mudah mengendalikan waktu di sini dibandingkan di dunia kita. Bukankah itu karena kamu lebih kuat? Gorgon level 98 bertanya. Minos langsung membantahnya. Tidak, aku bisa memperkirakan seberapa banyak aku bisa memanipulasi waktu jika aku berada di dunia spiritual dengan kekuatan yang kumiliki saat ini. Tapi aku masih tidak bisa membenarkan seberapa banyak aku bisa memanipulasi waktu saat ini tanpa memperhitungkan perbedaan dalam perjalanan waktu dari sini dibandingkan dengan dunia kita.
Maximilian tidak meragukan kemampuan Minos dan bertanya, apa kesanmu? Di sisi mana waktu berjalan lebih lambat? Saya pikir waktu berlalu lebih cepat di sini daripada di dunia spiritual. Saya tidak tahu rasio pastinya, tapi saya percaya bahwa bagi rekan-rekan kita di dunia kita, hanya sedikit waktu yang berlalu sejak kita memulai perjalanan kita. Minos menjawab dengan tulus. Jika itu masalahnya, maka peluang kita untuk kembali ke dunia spiritual pada waktunya jauh lebih baik daripada yang kita duga sebelumnya. Kata salah satu robot dalam kelompok itu. Bahkan jika kita memerlukan waktu lebih lama dari yang kita inginkan di sini, mungkin tidak akan terlalu lama bagi orang-orang di planet ini. Setelah semua orang memahami poin-poin awal ini, kelompok melanjutkan ke topik berikutnya. Saya menemukan bahwa adalah mungkin untuk naik dari level 99 ke level 100 di dunia ini tanpa bantuan pengobatan ilahi. Namun, seorang kultivator seperti itu harus memiliki bakat tingkat emas untuk mencapai prestasi ini. Dengan obat ilahi, seseorang memberitahu kelompok itu. Beberapa semut mengatakan bahwa banyak makhluk dari Zocaro bisa menjadi lebih kuat dengan melahap makhluk dari ras lain. Tidak hanya itu, makhluk jenis ini juga dapat dianggap sebagai nutrisi yang baik bagi mereka yang mencari kekuatan. Zocaro memiliki dua benua besar yang dipisahkan oleh laut yang sangat berbahaya. Benua kita dikabarkan paling lemah di antara keduanya, sementara benua lainnya adalah rumah bagi banyak makhluk perjalanan ilahi. Sayangnya, laut yang memisahkan kedua benua ini dianggap sebagai daerah bencana. Seharusnya, bahkan para Supremes mengalami kesulitan dalam melakukan perjalanan melalui area ini dan tidak ada jaminan untuk berhasil berpindah dari satu belahan dunia ke belahan dunia lainnya. Beberapa orang menambahkan informasi penting tentang dunia ini ke dalam grup, meningkatkan pengetahuan setiap orang tentang berbagai aspek Zocaro. Meskipun sulit menggunakan lubang cacing di dunia ini, saya pernah mendengar bahwa ada tempat khusus di kota-kota besar yang dapat digunakan untuk menjangkau bagian lain benua dengan cepat. Saya bahkan pernah mendengar ada cara untuk melakukan perjalanan ke benua lain dengan cepat. Masalahnya adalah ada banyak persyaratan untuk mengakses metode seperti itu. Saya mendengar rumor tentang situasi penjelajah luar angkasa. Menurut seorang pengelana yang baru-baru ini saya hubungi, Zocaro memiliki jalur khusus yang mengarah ke kota raksasa di bulan buatan planet ini. Dari sana, dimungkinkan untuk menemukan transportasi ke berbagai bagian tata surya tempat kita berada dan bahkan ke bagian lain galaksi. Ketika seseorang menyebutkan hal ini, seluruh kelompok mengalihkan perhatian mereka ke individu level 99 ini. Bagaimana kita sampai di sana? Maximilian bertanya. Itu bagian yang sulit. Hanya ada dua cara untuk mencapai bulan buatan ini. Yang pertama adalah pergi ke kota terbesar di benua lain. Yang lainnya adalah pergi ke sebuah pulau di ujung utara benua tempat kita berada. Secara geografis, kelompok Minos berada di ujung selatan Okia, benua tempat mereka berada. Mereka membutuhkan setidaknya 15 tahun untuk mencapai ujung utara. Tidak hanya memakan waktu lama untuk mencapainya, tetapi juga akan sulit untuk mencapai pulau tersebut karena daerah tersebut merupakan satu-satunya jalur yang memungkinkan menuju benua lain. Di sana, bepergian ke benua lain sangatlah berbahaya, tetapi masih mungkin untuk melakukan perjalanan ke benua lain. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang bisa melakukan perjalanan jauh melalui laut sebelum menghadapi berbagai macam bencana. Kelompok tersebut telah mempelajari dasar-dasar peta dunia dan benua tempat mereka berada untuk mengetahui seberapa jauh dan berbahayanya mencapai tempat seperti itu. Semua terdiam beberapa saat hingga Minos berusaha bersikap positif. Jangan terlalu negatif mengenai hal itu. Perjalanan ke tempat seperti itu akan memakan waktu beberapa tahun, bahkan jika kita tidak berhenti untuk mengurus hal-hal lain dalam perjalanan. Itu berarti kita akan sangat berbeda dari keadaan kita sekarang. Ketika kita memasuki laut yang menakutkan itu. Jadi mari kita ingat kemungkinan itu dan pikirkan dulu keberangkatan kita dari Kilben ke Examire. Mungkin tidak menjadi masalah bagi kita untuk mencapai pulau itu di masa depan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2213 akan ujian. Setelah kelompok Minos membicarakan kemungkinan mereka memutuskan untuk meninggalkan beberapa masalah di masa depan untuk masa depan dan tidak terlalu mengkhawatirkannya saat ini. Memiliki kemungkinan, betapapun sulitnya, lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi kelompok itu fokus pada apa yang ada di depan mereka, tetapi tetap menjaga harapan mereka untuk suatu hari nanti meninggalkan Zocaro dan kembali ke rencana mereka untuk mencegah kerajaan mekanik memenangkan perang dunia. Kelompok tersebut setuju untuk meninggalkan Kilben dalam waktu 3 hari setelah pertemuan malam itu. Pada hari-hari itu, sebelum berangkat ke Examire, kelompok tersebut akan menyelesaikan urusan mereka di Kilben dan mengumpulkan sumber daya yang mereka perlukan untuk melakukan perjalanan tersebut. Mereka sudah memiliki sebagian besar perlengkapan dan sumber daya yang diperlukan, termasuk peta dan informasi penting untuk perjalanan yang akan segera mereka mulai. Namun masih ada barang-barang kecil yang perlu mereka beli atau kumpulkan di sekitar. Kelompok itu tidak sedang terburu-buru. Jadi mereka tidak akan meninggalkan Kilben sampai semuanya beres.
3 hari setelah pertemuan semalaman yang menentukan keberangkatan rombongan dari Kilben, Minos dan orang-orangnya sudah bersiap untuk meninggalkan tempat asing tempat mereka menghabiskan beberapa minggu terakhir ini. Minos dan orang-orangnya sekarang berjalan melalui jalan-jalan pusat Kilben, menuju pintu keluar yang menuju ke jalan yang akan mereka ikuti menuju Examire. Namun mereka tidak sendirian. Bersama mereka ada Strin, Achan, dan 2 penduduk asli daerah tersebut yang telah bekerja dengan kelompok tersebut selama beberapa minggu terakhir. Mereka semua sangat senang dengan kepergian kelompok Minos karena meskipun kelompok ini tidak menimbulkan masalah lokal, mereka tetap menjadi orang asing di rumah semut tersebut. Strin menginstruksikan Minos sambil membuka peta wilayah benua tempat mereka berada. Saat kamu sampai di Little Mere, carilah toko yang menjual kristal bahasa. Bahkan jika ada kemungkinan kamu bisa belajar bahasa lain dengan cara lain, percayalah, gunakan kristal bahasa. Itu adalah cara teraman untuk mempelajari bahasa baru, dan Anda dapat menguasai suatu bahasa dalam hitungan menit. Sebuah kristal bahasa berharga rata-rata 200 kilnat, yang saya akui itu banyak. Tapi bisa digunakan tanpa batas waktu asalkan tidak dimusnahkan. Satu kristal dapat berguna bagi seluruh pihak untuk mempelajari bahasa baru, yang akan membuat segalanya lebih mudah bagi Anda dalam perjalanan baru Anda. Ada toko-toko di Little Mere yang menjual kristal bahasa untuk setidaknya 4 bahasa umum di benua itu. Jika Anda hanya ingin pergi ke Examire, kristal bahasa Uturi saja sudah cukup. Tetapi jika Anda ingin menjelajahi benua atau tinggal di sini lebih lama, menurut saya membeli keempat jenis kristal bahasa bukanlah investasi yang buruk. 800 kilnat, ya? Maximilian mendengarnya dan memasang ekspresi sedih. 1 kilnat setara dengan ribuan kristal dunia spiritual bermutu tinggi. Kelompok mereka telah bekerja selama berminggu-minggu di daerah di mana mereka adalah yang terkuat. Namun mereka hanya berhasil mengumpulkan 2000 kilnat. Achan memahami bahwa ini akan memakan biaya yang besar, namun dia berkata kepada kelompok tersebut, "Saya tidak akan membayar untuk ini jika itu hanya untuk saya. Tapi karena banyak dari Anda bepergian bersama, jumlahnya tidak banyak. Selain itu, ini akan memberi Anda pengetahuan tentang banyak bahasa umum di benua tersebut, yang dapat menyelamatkan Anda dari ditipu atau bahkan jatuh ke dalam perangkap." Pada akhirnya, kristal ini dapat dibagikan dalam grup Anda dan digunakan untuk mengajari banyak orang bahasa-bahasa ini. Yang harus Anda lakukan agar hal ini berhasil adalah menyebarkan bahasa kami kepada mereka yang akan mempelajari 4 bahasa lainnya. Kristal bahasa tidak menghasilkan keajaiban. Mereka dengan mudah meneruskan bahasa baru kepada orang yang menggunakannya, tetapi hanya jika orang tersebut sudah mengetahui salah satu bahasa yang ada di benua itu. Jika tidak, tidak akan ada kecocokan antara kristal dan pengetahuan makhluk itu, dan itu tidak akan ada gunanya. Minos berterima kasih kepada makhluk-makhluk itu atas nasihat mereka. Mari kita ingat kata-kata mereka. Dia memandang Maximilian. Kita mungkin akan mengumpulkan banyak sumber daya dalam perjalanan kita, jadi jangan berpikir kristal ini akan menghabiskan hampir setengah dari cadangan kita. Strin mengangguk pada Minos dan berkata, "Kalau tidak, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Jalan yang telah kutunjukkan kepadamu relatif aman bagi orang-orang yang memiliki kekuatan sepertimu. Tapi aku belum pernah melangkah lebih jauh, jadi mulai dari sini, kamu akan melakukan perjalanan melalui tempat yang mungkin atau mungkin tidak menyembunyikan banyak bahaya." Minos dan Maximilian melihat arah Strin di peta. Bukannya Strin tidak mengetahui jalan di luar titik yang dia tunjukkan. Dia mengetahui area tersebut sampai saat itu, seolah itu adalah bagian dari tubuhnya. Dia tahu sifat bahayanya dan bahkan batu-batu di jalan antara Kilben dan titik itu. Dari bagian rute grup Minos itu, dia mengetahui rumor yang beredar dan seperti apa rutenya. Namun, dia tidak mengetahui dengan baik makhluk apa yang sedang beraksi di area tersebut, dan dia juga tidak mengetahui kondisi jalan saat ini. Jalan di Zokaro mirip dengan jalan di dunia spiritual. Itu pada dasarnya adalah jalan yang dibuka oleh para pelancong, biasanya dibuat di area tanpa pemilik di mana segala jenis makhluk dapat melewatinya tanpa menyinggung siapapun. Namun justru karena kawasan tersebut tidak memiliki pemilik, jalan tersebut biasanya dipenuhi berbagai macam makhluk yang bertindak tanpa bersusah payah mengikuti hukum. Hal ini membuat tempat seperti itu berbahaya bagi orang-orang yang tidak tahu jalan keluarnya. Strin menunjukkan hal ini untuk mengingatkan kelompok tersebut bahwa hal-hal yang mereka dengar tentang jalan menuju Examire selama beberapa minggu terakhir hanya berlaku sampai saat itu. Sejak saat itu dalam perjalanan mereka bisa mempercayai peta dan area yang harus dihindari, tapi semuanya tidak pasti. Hanya dengan melakukan perjalanan dan mengalami rute tersebut mereka dapat memahami dengan tepat apa yang harus mereka hadapi. Terima kasih atas semuanya, teman-temanku dari Kilben. Minos berterima kasih kepada mereka begitu kelompok mereka mencapai pintu keluar kota. Semut-semut itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk ketika mereka melihat orang-orang Minos memberi isyarat terima kasih dan kemudian berbalik untuk pergi. Mereka akhirnya pergi. Komentar Achan kepada teman-temannya di sana, lega karena semuanya telah berakhir dengan baik.
Menurutmu apa yang akan terjadi pada mereka? Akankah kita mendengar kabar dari mereka lagi? Strin bertanya. Salah satu dari mereka berkata, tidak, jika mereka tidak berbalik dan kembali ke sini dalam beberapa hari ke depan, kita tidak akan melihat mereka lagi. Komentar Achan. Entah mereka akan mati, atau mereka akan menghadapi peluang dan masalah yang hanya akan membuat mereka semakin menjauh dari kita. Jika Anda bertanya kepada saya rasa mereka tidak akan berhasil sampai ke Examire. Perjalanan ke sana sungguh sangat berbahaya. Saat mereka tiba-tiba, mereka kembali ke kota pada saat yang sama ketika kelompok Minos memulai perjalanan mereka ke Examire. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2214 Area Aman. Setelah meninggalkan Kilben, rombongan Minos melakukan perjalanan selama beberapa minggu tanpa masalah besar. Strin telah banyak membantu mereka dengan beberapa instruksi yang sangat tepat pada bagian pertama perjalanan mereka ke Examire. Mengikuti saran semut, mereka akan memiliki 2 hingga 3 bulan kedamaian dalam perjalanan mereka. Karena area yang akan mereka lewati selama waktu tersebut akan relatif lebih tenang dibandingkan sisa perjalanan. Sementara Strin mengetahui semua poin penting. Rombongan tersebut mengetahui apa yang harus dihindari dan kemana harus pergi, jam berapa mereka boleh melakukan perjalanan. Dan di mana sebaiknya berhenti untuk beristirahat, mengumpulkan sumber daya alam, atau bahkan menjelajah kawasan tersebut. Mengikuti rekomendasi Strin untuk beberapa hari pertama perjalanan mereka, kelompok tersebut menemukan dengan tepat apa yang semut ini katakan akan mereka temukan. Akibatnya, mereka tidak terlibat dalam pertempuran seperti melawan akar parasit level 100, apalagi mengganggu makhluk di area yang mereka lewati. Mereka juga telah menghindari beberapa jebakan selama ini dan telah mencapai titik saat ini di mana mereka sudah mendekati ujung area yang dibawa Strin lebih dalam. Mereka tidak berhenti di kota yang mirip dengan Kilben selama ini, karena itu lebih berbahaya daripada berkemah di hutan. Menurut Strin, satu-satunya alasan mereka tidak mengalami masalah di Kilben adalah karena mereka tidak hanya lebih kuat dari rata-rata penduduk setempat tetapi juga karena dia menemani mereka. Tapi mereka bisa dengan cepat mendapat masalah di tempat di mana tidak ada yang mengawal mereka dan di mana mungkin ada penguasa di daerah tersebut. Beberapa makhluk akan mengambil keuntungan dari mereka dan melakukan kejahatan dan kemudian menyalahkan kejahatan tersebut pada penjelajah luar angkasa yang terkenal karena tindakan tersebut. Jika mereka menghadapi situasi seperti itu sendirian, mereka akan berada dalam banyak masalah sehingga mereka mungkin tidak dapat mencapai tujuan mereka untuk mencapai ujian. Jadi kelompok tersebut tetap berhati-hati hingga hari itu. Melakukan perjalanan cepat melalui area ini sehingga mereka tahu persis bahaya apa yang ada di depan. Saat itu malam di wilayah yang dilalui rombongan Minos, tapi langit tidak segelap saat malam di dunia spiritual. Malam di Zokaro hanya berlangsung selama 20 jam dengan kecerahan menurun sebesar 50% hingga 60%. Di sisi lain, hari itu berlangsung selama 30 jam dan ditandai dengan langit merah muda cerah dengan luminositas sekitar 100% dari dunia spiritual. Minos dan kelompoknya berdiri di dekat area dengan pemandangan nyata, di mana puluhan pulau terapung kecil di langit menghubungkan sungai terbang yang aneh. Di titik-titik tertentu sungai ini, sebagian airnya berjatuhan sehingga terlihat seperti ada belasan air terjun di langit di kawasan itu. Sementara itu, beberapa makhluk terbang berukuran besar terlihat terbang melintasi angkasa, melintas di antara pelangi semi-transparan yang ada di sana-sini. Beberapa anggota kelompok Minos duduk dalam posisi teratai sangat dekat dengan tebing, sementara yang lain berdiri di pinggir area yang sedikit tumbuhannya. Minos termasuk salah satu orang yang selalu memperhatikan sekelilingnya, merasakan kekayaan alam dari kawasan indah yang mereka tempati. Namun tanpa kehilangan perhatiannya terhadap lingkungan sekitar. Tempat ini sungguh luar biasa. Dia berpikir sendiri ketika dia merasakan kehangatan yang luar biasa di tangan yang memiliki tato sayap. Akankah aku menemukan jawaban atas hal-hal yang dikatakan serap kepadaku di sini? Dia ingat pertemuannya dengan apa yang tersisa dari serap sejati di sarkofagus kuno Serapim. Dikatakan bahwa dia akan membimbing Minos ketika waktunya tepat. Minos merasa lebih dekat ke level 100 sekarang setelah dia meninggalkan dunia spiritual, lebih dekat dengan persyaratan yang disebutkan makhluk itu. Saat dia merasakan sayap tato memberinya sensasi berbeda sejak dia tiba di dunia ini, Minos tidak bisa tidak membayangkan bahwa saat dia akan menerima bimbingan seperti itu sudah dekat. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan fluktuasi aneh datang dari dalam salah satu cincin spasialnya. Apakah ada yang salah, Yang Mulia? Salah satu dari dua robot level 99 dalam grup bertanya ketika dia melihat perubahan ekspresi Minos. Tapi kemudian Minos berpaling dari orang-orang di kelompoknya dan memanggil telur raksasa dari cincin spasialnya, yang tiba-tiba mulai mengeluarkan sensasi yang sangat tidak biasa. Saya pikir sudah waktunya untuk menetas. Minos berkata kepada orang-orang yang melihat ke arahnya dengan ragu ketika energi bebas di area tersebut memasuki telur dan menyebabkan anggota kelompok budidaya terbangun.
Semua orang yang bermeditasi di area tersebut menyadari hilangnya energi berlimpah secara tiba-tiba dan segera meninggalkan kondisi meditasi mereka untuk menyaksikan telur pecah. Maximilian berdiri dari tempatnya berada dan memandangi telur itu dengan penuh minat ketika cahaya kemasan muncul dari dalamnya. Keluar melalui celah yang semakin lebar di cangkangnya yang sekarang tipis. Saat semua orang meningkatkan kewaspadaan dan mengedarkan energi mereka. Siap bertindak jika ada orang yang tidak diinginkan muncul karena telur tersebut, mereka semua melihat cangkang telur tersebut meledak. Kabut putih menyebar dari dalam benda itu, sementara cahaya kemasan darinya menjadi semakin kuat seiring dengan sensasi mengerikan yang terpancar darinya. Apa itu? Salah satu demigod level 99 dalam kelompok bertanya ketika dia merasa seperti dewa berdiri tepat di depan kelompok mereka. Bahkan Minos dan Maximilian melihat benda yang tersembunyi di bawah cahaya dan kabut di dekatnya, dan keduanya merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar darinya. Namun tak satu pun dari mereka yang terkejut. Itu adalah telur Panfuter, dari era yang sama dengan kerangka raksasa yang tersebar di seluruh dunia spiritual. Bahkan para dewa dunia spiritual kuno masih belum mengetahui banyak hal tentang hal ini, jadi mereka sudah menduga bahwa apapun yang terjadi pada telur ini tidak akan normal. Mereka berdua melihatnya dengan penuh harap, tetapi segera setelah kabut di sekitar benda aneh itu menghilang. Kelompok itu melihat sesuatu yang tampak seperti serangga emas terbang dengan kecepatan tinggi menuju Minos. Kotoran. Dia mencoba membelok, tapi benda itu terlalu cepat. Dalam sekejap, benda mirip serangga itu menabrak bagian tengah punggung Minos sementara Ruth dan robot-robot di sana terbang mendekatinya, khawatir. Maximilian mengerutkan kening tetapi semakin terkejut melihat makhluk itu tiba-tiba menyatu dengan tulang punggung Minos dan kemudian membuat sayap emas besar muncul dari punggung pria itu. Minos menjerit kesakitan saat lengannya terentang lebar, sayap emas raksasa di punggungnya bergerak kurang lebih sama seperti lengannya. Itu. Maximilian bertanya-tanya, mencoba memahami bagaimana hal seperti ini bisa terjadi dan, yang lebih penting, apa maksudnya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2215 senjata yang dapat diserap. Sementara semua orang di kelompok Minos memandangnya dengan penuh perhatian, sayap emas yang agung menyatu ke dalam dirinya. Secara bertahap membuat rasa sakitnya berkurang dan lebih sadar akan apa yang sedang terjadi. Apakah benda itu menyatu dengan tubuhku? Minos bertanya pada dirinya sendiri ketika dia merasakan keputusasaan beberapa saat yang lalu memudar dan kewarasannya terus angsur kembali. Namun saat dia merasakan seluruh kerangkanya berubah untuk mengakomodasi sayap itu, dia merasakan tato sayap serafik di salah satu tangannya bereaksi terhadap apa yang terjadi padanya. Aku tidak menyangka kamu akan menemukan sesuatu yang begitu menarik, anak muda. Suara serap yang Minos temui sebelumnya muncul di pemikiran. Mengejutkannya saat dia merasakan kesadarannya dibawa ke tempat yang mirip dengan tempat dia bertemu makhluk seperti itu. Bisakah kamu berbicara denganku? Minos bertanya ketika dia melihat serap di tengah awan di area putih tempat pikirannya berada. Lebih atau kurang, aku meninggalkan sesuatu dalam dirimu sehingga kita bisa berkomunikasi ketika tiba saatnya bagimu untuk bertindak, tapi aku tidak punya banyak waktu. Energiku tidak signifikan, kata sisa jiwa makhluk itu. Pokoknya, apa yang baru saja kamu kalahkan adalah senjata yang bisa diserap. Badan tingkat tinggi biasanya membuat senjata seperti ini dalam kondisi khusus. Mereka dapat terhubung dengan tubuh hidup dan menjadi perpanjangan tangan dari makhluk seperti Anda, anak muda. Lebih atau kurang, aku meninggalkan sesuatu dalam dirimu sehingga kita bisa berkomunikasi ketika tiba saatnya bagimu untuk bertindak, tapi aku tidak punya banyak waktu. Energiku tidak signifikan, kata sisa jiwa makhluk itu. Pokoknya, apa yang baru saja kamu kalahkan adalah senjata yang bisa diserap. Badan tingkat tinggi biasanya membuat senjata seperti ini dalam kondisi khusus. Mereka dapat terhubung dengan tubuh hidup dan menjadi perpanjangan tangan dari makhluk seperti Anda, anak muda. Anda beruntung. Anda mungkin menemukan hal berharga terakhir dari dunia Anda sebelum Anda datang ke tempat lain ini. Dan makhluk itu bahkan mengakuimu sebagai rasa tidak enak. Selamat. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Ini, untuk apa itu? Minos merasa esensi dalam pemahamannya dapat menjawabnya. Sayangnya, makhluk ini sudah menghilang karena harus mempertahankan dirinya untuk membantu Minos memenuhi misinya di masa depan. Kamu akan mengetahuinya, tapi jangan khawatir. Itu akan sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Ini adalah kata-kata terakhir dari sisa-sisa serap di tato sayap sebelum Minos meninggalkan ilusi singkat yang membuatnya ingin kembali ke dunia. Namun meski dengan banyak keraguan di pikirannya, begitu dia melihat tempat kelompoknya berada, dia merasa sangat tenang dan percaya diri dengan kata serap. Makhluk ini telah memberikan sesuatu yang sangat kuat yang menjamin dia akan segera membalas dendam terhadap pembunuh Isabella. Jadi dia tidak ragu sama sekali bahwa sayap ini tidak akan menyakitinya dan akan menjadi bagian dari kekuatan. Berfokus pada sensasi yang menyebar ke seluruh tubuhnya.
Ia dengan cepat menyadari peningkatan signifikan dalam cadangan energi abadi yang terkait dengan tulang raksasa dunia spiritual. Energi spiritual, energi abadi, dan energi dunia tempat kelompok Minos berada saat ini sebenarnya adalah hal yang sama. Perbedaannya hanyalah kualitas, konsentrasi, dan metode penyerapan esensi tersebut. Ada cara khusus untuk menyerap energi spiritual, yang merupakan bentuk energi inferior di balik pengembangan makhluk kuat. Seseorang memerlukan metode alternatif untuk mengolah energi abadi, karena teknik standar untuk mengolah energi spiritual tidak sesuai dengan bentuk energi superior ini. Adapun energi yang tersedia di Zocaro, itu lebih baik daripada energi yang tersedia di dunia spiritual. Tetapi tidak terlalu menuntut seperti bentuk energi yang Minos dan alien dari The Adaman Land sebut sebagai energi abadi. Itu sebabnya penduduk asli dunia spiritual bisa berkultivasi di Zocaro. Minos telah menyadari kenyataan di balik bentuk energi ini. Namun, dia masih bisa membedakannya dan merasakan perbedaan antara masing-masing bentuk tersebut di tubuhnya. Ketika dia merasakan semacam kekuatan yang lebih mirip dengan yang dimiliki makhluk kuno Panfuter di mayat dan kerangka mereka, Minos lebih mudah memahami apa yang terjadi padanya. Benda ini akan menjadi makhluk hidup di Panfuter jika ia tidak mati sebelum dilahirkan. Wajar jika aku menjadi lebih seperti makhluk di dunia ini saat ia menyatu dengan diriku. Dia berpikir karena dia merasa jauh lebih kuat, bahkan tanpa banyak mengubah tingkat kultivasinya. Sementara itu, dia memperhatikan beberapa karakteristik dari sayap ini yang, jika diklasifikasikan oleh makhluk Zocaro, akan menjadi item level tinggi dari kelas 5. Dalam banyak kasus, itu adalah jenis barang yang hanya bisa diakses oleh penguasa dan pemimpin tertinggi. Minos merasakan kekuatannya dan segera menyimpulkan bahwa jika dia menggunakannya untuk menutupi seluruh tubuhnya, sayap ini akan memberinya pertahanan yang kuat sehingga penguasa tingkat tinggi akan kesulitan menyakitinya. Minos sudah bisa terbang dalam waktu yang lama, namun saat sayap terpasang di tubuhnya, dia menyadari bahwa kecepatannya akan menjadi 2 atau 3 kali lebih besar dengan sayap tersebut. Terlebih lagi, dia pasti bisa menggunakannya sebagai senjata karena setiap bulu sayapnya sangat tajam. Sementara orang-orang di kelompoknya memandangnya dengan prihatin, senyuman perlahan muncul di wajah Minos beberapa detik setelah suara teriakan berhenti keluar dari mulutnya. Minos, apa kamu baik-baik saja? Ruth bertanya dengan cemas ketika robot-robot di dekatnya memandangi tubuh tuannya dengan cara yang aneh, mengintip ke bawah kulit dan otot-ototnya. Memperhatikan bagaimana sayap-sayap itu bergabung dengan kerangkanya, Minos membuka mulut untuk meyakinkan istrinya dan memberikan penjelasan yang diperlukan kepada kelompoknya. Saya baik-baik saja, dia berkata sambil sayapnya bergerak perlahan, memberikan sensasi yang menakutkan. Benda ini adalah sejenis senjata yang dapat menyatu dengan tubuh makhluk hidup. Sepertinya dia telah mengenaliku sebagai aneh. Oh, apakah itu mungkin? Fantastis! Apa yang bisa dilakukannya? Apakah tidak berbahaya, Yang Mulia? Beberapa orang dalam kelompok mengungkapkan keraguan dan pertanyaannya. Sebaliknya, pihak lain merasa hal ini harus dianggap sebagai langkah maju yang penting bagi kelompok tersebut, kata Minos. Sayap itu terbang ke arahku karena mereka mungkin merasakan aura familiar. Tapi dengan menyatu ke dalam tubuhku, tidak ada bedanya dengan salah satu lengan atau jariku. Minos telah menghabiskan waktu lama untuk mencoba mengendalikan waktu di sekitar benda ini sebelum menyerah dan menyimpannya sebelum menyelesaikan persiapannya untuk perang. Kebanyakan dari mereka mengetahui hal itu, jadi mereka tidak meragukannya dan membayangkan bahwa sayap melihat Minos sebagai tubuh utama mereka, di tempat yang seharusnya. Maximilian adalah satu-satunya yang tidak begitu menyukainya karena dia merasa itu mungkin lebih berguna baginya. Tapi dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menonton dengan rasa ingin tahu untuk melihat apa yang bisa dilakukan Minos. Saat ini, Minos mungkin lebih kuat darinya, jadi dia hanya penasaran melihat Kaisar Stuart beraksi. Dan itu tidak akan memakan waktu lama. Saat kelompok itu membicarakan apa yang baru saja terjadi, aura kuat muncul di persahabatan, menuju ke arah mereka. Tetap waspada, musuh mendekat. Minos sendiri adalah orang pertama yang menyadarinya. PSK, benar saja, sayap itu menarik perhatian, Maximilian berkata sambil kembali menghadap makhluk yang mendekat. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2216 Demonstrasi Kekuatan. Ketika Minos menenangkan kelompoknya, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke sekeliling sambil menggunakan energi mereka untuk mengaktifkan avatar jiwa atau bentuk pertempuran lainnya. Ruth mengaktifkan kemampuan bawaannya dan tidak ragu untuk menghubungkan kekuatan dengan orang-orang di bawah level 96 di grupnya, orang-orang yang bisa dia melakukan yang terbaik untuk saat ini. Sementara itu, Maximilian melihat sekelompok makhluk yang mulai bergerak ke arah mereka karena memadatkan energi yang menarik dari sayap kini menyatu dengan tubuh Minos. Dua lusin makhluk dari ras berbeda, antara level 96 dan 100, muncul dengan cepat di lanskap dari 6 arah berbeda. Beberapa tampak seperti serangga yang ditemui kelompok Minos di Kilben. Sebaliknya, yang lain mirip dengan akar parasit yang mereka bunuh beberapa bulan lalu.
Makhluk yang tampak seperti kapas penyerap adalah salah satu makhluk pertama yang mendekati kelompok Minos. Ia berhenti ketika melihat bahwa objek yang menarik perhatiannya ke tempat ini telah menyatu dengan orang lain. Penjelajah luar angkasa, kamu sangat cepat. Aku belum pernah melihat senjata yang dapat diserap dengan makhluk secepat ini. Kata makhluk yang tampak seperti kapas penyerap. Sementara itu, makhluk berbentuk lalat raksasa setinggi 3 meter dengan tanduk berujung 3 di kepalanya memandang ke arah Minos dan mengancam. Penjelajah luar angkasa, serahkan nyawamu dan senjata yang bisa diserap, dan aku akan memberikan kematian dengan cepat. Maximilian melihat makhluk level 100 yang tampak sedikit lebih kuat darinya. Minos mengerutkan kening ketika dia melihat tidak hanya level 100 tetapi juga kelompok musuh yang dengan cepat mengelilingi kelompoknya. Makhluk-makhluk ini berbicara dalam bahasa yang sama dengan orang-orang Strin, jadi semua orang di kelompok Minos memahami kata-kata ancaman yang datang satu demi satu dalam beberapa saat berikutnya. Minos lalu berkata dengan serius, "Bagaimana jika aku memberikannya padamu? Apa yang akan kamu lakukan? Sayap ini hanya bisa digunakan oleh satu orang dalam satu waktu." Minos sudah tahu kalau sayap ini bisa diberikan kepada orang lain, tapi dia akan mati jika sayap itu terpisah dari tubuhnya. Artinya, benda itu hanya dapat dimiliki oleh satu orang dalam satu waktu, dan makhluk-makhluk ini tidak dapat membaginya. Usaha yang bagus, penjelajahan luar angkasa. Salah satu penguasa lainnya berkomentar dengan nada lucu. Tapi jangan berdiskusi sampai kalian mati. Oh, aku khawatir kamu harus berjuang untuk itu. Maximilian membuka mulut ketika orang-orang dalam kelompok Minos merasakan ketegangan di udara meningkat. Tapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar takut pada lawannya, seolah peluang mereka kecil. Kelompok lawan cukup kuat dan banyak sehingga membuat mereka khawatir, tapi mereka tidak lemah, dan mereka memiliki Minos dan Maximilian di pihak mereka. Kalau begitu kamu bisa meninggalkan mayatmu bersama si pembawa sayap, teriak seekor serangga hijau yang tampak seperti kupu-kupu yang panjangnya lebih dari 6,5 meter. Kupu-kupu itu terbang menuju kelompok Minos, melepaskan bubuk abu-abu ke arah penjelajahan luar angkasa. CK, Minos bergerak dan dengan cepat terbang ke belakang salah satu serangga terlemah di grup ini, makhluk level 98. Meskipun dia baru berada di level 94, dan makhluk di dunia ini memiliki dasar budidaya yang lebih kuat daripada di dunia spiritual, Minos mampu mencuri dasar budidaya makhluk di level 98 tersebut. Tak seorang pun di kelompok musuh mengira dia cukup gila untuk terbang ke arah mereka hanya karena dia memiliki sayap yang baru saja dia serap. Begitu mereka melihat Minos muncul di belakang makhluk level 98 itu, beberapa mundur dengan hati-hati sementara yang lain menyerangnya dengan kekuatan penuh. "Matilah, cacing asing!" Salah satu dari mereka berteriak sambil meludahi alat penyengat seukuran tombak ke arah Minos. Namun, pada saat itu, budidaya Minos melonjak ke puncak level 96. Di saat yang sama, sayapnya bersinar dengan kekuatan ekstra yang menyebar di dalamnya. Sayapnya menutupi seluruh tubuh Minos, dengan mudah melindunginya dari serangan makhluk level 100. Kemudian, ketika makhluk yang terutama menyerang Minos memandang dengan takjub, Kaisar Stuart menggerakkan sayapnya ke arah makhluk yang tampak seperti lalat dengan mahkota di kepalanya. Menyebabkan bulu runcing terbang dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Lalatnya tidak lambat, jadi serangan Minos tidak mengenainya. Namun, setiap orang di kelompoknya menyadari bahwa mereka bisa saja mati di tangan penjelajah luar angkasa yang mengendalikan sayap. "Sial, orang itu lebih kuat dari yang kita duga," kata kapas level 100 saat menggunakan kekuatan untuk menargetkan sekutu Minos. Jika mereka tidak dapat mempengaruhi Minos, mereka harus menggunakan kelompok penjelajah luar angkasa ini untuk meningkatkannya. Tapi Maximilian ada di sana, dan dengan dukungan sekitar 30 anggota kelompok. Dia melawan lawan-lawan ini dengan sasaran mereka. "Hari ini, kita akan mengumumkan bangkai serangga secara besar-besaran." "Diam!" Salah satu musuh tahap 10 berteriak. Namun, pada saat itu, Minos melihat ke arah makhluk di bawah level 100, dan dengan satu lambaian tangannya, dia menyebabkan mereka semua meledak di bawah tekanan kekuatan. Keempat penguasa di sana merasakan tubuh sekutu sementara atau bahkan anggota suku mereka meledak dan dengan cepat mengubah perilaku mereka. "Bajingan!" Salah satu dari mereka berteriak ketika Minos menatap mereka dengan penuh kebencian. "Kamu pikir kamu bisa bertindak melawan teman-temanku sebelum aku?" ucap Minos sambil mengingat kematian Isabella. "Itu tidak akan berhasil lagi." Dia bergerak, dengan cepat melintasi ruang antara dia dan salah satu penguasa saat sayapnya tertutup ke tengah tubuh salah satu makhluk itu. Maximilian menggunakan trisulanya untuk menyerang salah satu lawan berlevel 100, mengabaikan tubuh serangga yang berjatuhan di area sekitar. Minos tidak cukup kuat untuk membuat tubuh-tubuh itu meledak dan menghilang sepenuhnya. Dia berhasil membunuh semua musuh tahap 10 sehingga mereka bisa meninggalkan bagian tubuh yang besar. Sekutu Minos juga dengan cepat mengabaikan bagian tubuh yang jatuhan di area tersebut dan bersiap untuk menyerang salah satu penguasa musuh.
mencoba cengkeraman makhluk tersebut untuk melarikan diri atau bahkan mengancam pemimpin mereka. Minos mendekati tubuh targetnya sambil menggunakan tekniknya untuk mencoba mencegah lawannya melarikan diri. Sebelumnya, Minos tidak dapat mempengaruhi makhluk level 100 dengan teknik normalnya. Namun pada saat ini, dia akhirnya bisa mencuri energi targetnya dengan seni melahap dan juga mempengaruhi mereka dengan teknik lain. Matilah, serangga! Minos berteriak sambil menyerang makhluk level 100 itu dengan beberapa pedang. Saat makhluk itu hendak mempertahankan diri dari serangan normal Minos, sayap pemuda itu bergerak memanjang dari bawah lengan. Kedua ujung sayapnya menembus bagian tengah tubuh serangga dan memukulnya dengan keras. Kotoran. Bangkitnya dataran hitam bab 2217 akhir pertempuran. Dalam sekejap mata, dua penguasa musuh terbunuh oleh tindakan Minos dan sekitar 30 anggota kelompoknya di sana. Setelah membunuh musuh pertama dengan menggunakan sayapnya untuk mengejutkan serangga tersebut, Minos berpindah ke arah musuh yang diserang oleh rakyatnya. Dengan kecepatannya yang tinggi, yang bahkan lebih unggul dari Maximilian, dia dengan cepat mengejar lawan kelompoknya dan memanfaatkan waktu yang buruk dari lawan ini, yang menghadapi begitu banyak makhluk tingkat tinggi tingkat 10, untuk melakukan gerakan lain miliknya. Sayap. Pada saat serangannya, kedua sayapnya terbuka selebar mungkin sebelum beberapa bulu meledak seperti pedang energi, menebas lawan Minos. Sayap energi semi-transparan 10 kali lebih besar dari sepasang sayap muncul di belakang Minos dan kemudian bergerak ke arah lawan seolah-olah mereka akan bertepuk tangan. Sovereign level 100 merasakan serangan Minos, tapi saat dia mencoba menghindari bulu yang bisa membunuhnya jika dia terkena, dia akhirnya tidak bisa lepas dari dua sayap raksasa yang menekannya dengan tujuan untuk menghancurkannya. Saat kedua sayap saling bersentuhan, tubuh pria itu tertekan dengan kuat. Dia berteriak sesaat, tapi segera setelah itu, sekutu sementaranya melihat banyak darah mengalir keluar dari bawah sayap energi semi-transparan itu. Dalam sekejap, auranya hilang. Ketika sayap energi berangsur-angsur menghilang, mereka semua melihat tubuhnya kusut di sana-sini tetapi dengan tusukan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Ketika dua sayap energi menekannya, bulu sayap berpindah ke posisi di mana mereka bertindak seperti bilah penusuk. Sayapnya tidak mampu menghancurkan makhluk itu, namun bulunya menusuk tubuhnya di banyak tempat hingga mencapai organ vitalnya. Dengan demikian, makhluk level 100 lainnya telah mati, sementara kekuatan Minos hanya berkurang 50% sejak awal pertempuran. Kekuatan Ruth terhubung dengannya, tapi tidak hanya itu, saat dia masih berdiri, cincin hitam dari seni melahap menyerap energi dari dua makhluk level 100 tersisa yang menyerang mereka. Salah satu dari mereka, Maximilian, sedang melakukan pertarungan sengit, sementara yang lainnya sudah diserang oleh rekan Minos yang tersisa di area tersebut. Sialan, kamu akan membayar untuk hari ini, kata penguasa yang diserang oleh kelompok demigod Minos. Dia tidak berasal dari suku yang sama dengan individu level 100 yang melawan Maximilian. Jadi dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, takut dia akan tetap mati di sana. Minos tidak lagi dalam kondisi terbaiknya. Namun, ada kemungkinan bahwa pertempuran akan berakhir dengan kemenangan kelompok manusia ini, sehingga tidak ada saksi yang hidup. Minos melihatnya bergerak dan berpikir untuk mengikutinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa membunuh musuh ini dan membantu Maximilian menghadapi penguasa yang tersisa. Meskipun Maximilian sedang bertarung sengit dengan lawannya yang berlevel 100. Makhluk asli Zocaro lebih unggul dalam pertarungan tersebut, karena ia adalah bagian konflik yang tidak terlalu menguras tenaga. Berpikir bahwa lebih penting untuk melenyapkan penguasa yang melawan Maximilian ini, Minos membiarkan serangga level 100 keempat melarikan diri saat dia bergerak melawan lawan sekutunya. Ketika dia muncul di belakang musuh terakhir yang tersisa, Minos menggunakan sayapnya untuk mempertahankan diri sambil menunjukkan kekuatan pedang ilahi saat ini. Maximilian segera merasakan berkurangnya tekanan ketika Minos bergerak dan segera mulai mengelak dan kurang bertahan serta menekan lawannya di bawah serangan ketiga pedang ilahi. Selain Minos, rekan-rekannya bergabung dalam pertarungan melawan lawan terakhir ini, dengan cepat mengepungnya dari atas, bawah, selatan, timur, barat, dan utara. Mereka yang memiliki kekuatan tipe pendukung memfokuskan energi mereka untuk membantu Minos, karena mereka hampir tidak dapat mempengaruhi seseorang dengan basis budidaya Maximilian. Adapun yang lainnya, mereka menyerang dengan segala yang mereka miliki, mengirimkan serangan untuk mengganggu musuh dan menciptakan gangguan apapun yang menguntungkan mereka. Kalau terus begini, pertarungan tidak akan bertahan lama, dan tak lama kemudian Maximilian menemukan ruang untuk melancarkan serangan fatal. Menggunakan trisulanya untuk menembus tubuh kapas dan mengakhiri hidup makhluk itu. Ketika dia mencapai kematian lawan level 100 yang lebih kuat darinya, Maximilian berteriak puas saat dia merasakan darah biru musuhnya di ujung trisulanya. Kamu akhirnya mati, bajingan, pria berambut hitam ini berkata dengan penuh kemenangan ketika orang-orang di kelompoknya sudah tenang setelah pertarungan sengit selama 4 menit yang baru saja mereka lakukan.
Pertempuran selalu terjadi dalam waktu singkat. Pembudidaya yang kuat mampu bergerak sangat cepat dan bertukar pukulan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, Minos dan hampir semua orang di kelompoknya kelelahan akibat pertempuran ini, dan mereka segera menggunakan sumber daya yang telah mereka persiapkan untuk momen seperti itu. Kumpulkan mayat dan sisa-sisa penduduk asli ini. Dia berkata sambil menarik napas dalam-dalam. Meskipun beberapa di antaranya tidak utuh, setiap bagiannya sangat berharga bagi kami. Alkemis, dokter, dan ahli racun yang tersisa dalam kelompok mulai mengumpulkan sisa-sisa 23 lawan mereka yang tewas di sana sementara sayap Minos mengecil dan bersembunyi di balik punggungnya. Seperti sekarang, mereka tidak memancarkan sensasi luar biasa dari senjata ini. Tapi mereka terlihat oleh siapa saja yang melihat Minos sekarang. Ruth mendekatinya, melihat sepasang sayap di punggungnya, dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu? Sepertinya senjata ini cukup kuat." "Itu luar biasa." Dia tulus saat Maximilian mendekatinya. "Saya merasa hal itu mengubah seluruh kualitas keberadaan saya. Level saya tidak meningkat banyak, tetapi saya telah mengalami evolusi kualitatif setelah sayap-sayap ini terintegrasi ke dalam kerangka saya. Apakah mereka akan tetap dipajang seperti sekarang? Atau bisakah mereka masuk kembali ke dalam tubuhmu?" Maximilian bertanya dengan rasa ingin tahu. Merasakan bahwa Minos tidak lagi terlihat seperti manusia spiritual jika dia berjalan dengan sayap itu sepanjang waktu. "Mereka akan tetap apa adanya," kata Minos sementara Maximilian melihat ke arah sayap yang terselip di punggung Kaisar Stuart. "Mereka tidak akan menghalangi dia melakukan hal-hal biasa, juga tidak terlalu mencolok. Tapi bahkan dari kejauhan, sayap di punggung Minos akan terlihat. Mereka tampak seperti ornamen khusus seolah-olah terbuat dari logam, seluruhnya disepuh. Bisakah kamu memikirkan penjelasan untuk mereka?" Maximilian bertanya setelah dia mempelajari sayapnya sebentar. "Tidak, Minos jujur. Saya yakin itu milik makhluk bersayap dari zaman Panfuter. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang senjata semacam itu, jadi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pokoknya, waktunya berangkat." Dia berkata ketika dia melihat bahwa semua mayat telah dikumpulkan dan kelompoknya sudah cukup pulih sehingga mereka dapat melarikan diri dari wilayah surga ini di mana musuh pasti akan segera mengejar mereka. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2218 tingkat 104. Setelah pertempuran dengan kelompok penduduk asli yang tertarik dengan sayap Minos, kelompok dari dunia spiritual melakukan perjalanan selama 15 hari. Bergerak cepat tanpa banyak berhenti untuk beristirahat atau menjelajahi daerah sepanjang perjalanan mereka. Mereka melarikan diri dari musuh potensial yang telah diperingatkan oleh penguasa yang selamat dari pertempuran tersebut. Karena mereka tidak tahu banyak tentang makhluk-makhluk ini, mereka tidak mau mengambil risiko. Jika seseorang yang berada di atas level 100 memutuskan untuk mengejar mereka untuk membalas kematian mereka atau mengejar mereka karena sayap Minos, mereka akan kacau. Jadi mereka melarikan diri secepat mungkin, berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak apapun tetapi juga tidak mengambil risiko untuk mengumpulkan barang-barang. Memanfaatkan fakta bahwa mereka masih berada di area yang diberikan Strin, mereka bergerak dengan lancar, akhirnya mencapai ujung area aman, yang banyak informasinya mereka ketahui. Namun itu bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Dengan lebih dari 1,5 tahun perjalanan antara ujung area aman dan Examire, kelompok tersebut terus mengikuti peta yang mereka terima di Kilben. Setelah hampir sebulan sejak pertarungan melawan makhluk yang tertarik pada sayap Minos, dia dan kelompoknya sedikit santai. Jarak tempuh mereka saat itu tidaklah kecil, dan mereka sekarang berada di area yang lebih berbahaya daripada wilayah yang diketahui dengan baik oleh Strin. Oleh karena itu, kelompok tersebut akhirnya merasa bahwa mereka dapat sedikit melambat, baik untuk lebih berhati-hati terhadap daerah yang telah mereka lalui serta untuk kembali beristirahat dan membangun lingkungan. Hari ini, kelompok tersebut berhenti untuk kedua kalinya sejak pertempuran, saat kelompok tersebut ingin sekali kembali menyelamatkan diri. Mereka tidak bisa menjadi lebih kuat tanpa berhenti sejenak untuk bermeditasi, sehingga mereka tidak bisa terus melakukan perjalanan seperti yang mereka lakukan akhir-akhir ini. Karena mereka tidak berencana memasuki kota manapun dalam perjalanan mereka sampai mereka tiba setidaknya di dekat Little Mere. Tempat yang lebih ramah bagi penjelajahan ruang angkasa dibandingkan tempat lain di daerah tempat mereka berada, mereka tidak sabar untuk bermeditasi sampai mereka tiba di tempat yang keamanannya terjamin. Mereka harus mengambil risiko di hutan seperti yang mereka alami saat ini, atau mereka tidak akan mampu memanfaatkan fakta bahwa mereka berada di dunia yang kaya akan energi. Kelompok tersebut tidak menghadapi situasi bermasalah apapun dalam beberapa hari terakhir, sehingga ketegangan mereka kurang lebih sama seperti sejak kedatangan mereka. Ini sebagian kelompok sedang bermeditasi, sebagian lagi mengamati sekeliling, dan ada pula yang makan sambil menunggu rombongan meninggalkan area. Namun, di tengah istirahat dan meditasi kelompok, mereka akan segera bertemu dengan makhluk pertama di atas level 100 dalam perjalanan mereka di Zokaro. Saat Maximilian mengendalikan staf dan mengamati sekeliling di mana kelompok itu berdiri,
Dia tiba-tiba merasakan aura kuat mendekati mereka. Aura ini membuat tulang punggungnya merinding dan segera mengedarkan energinya. Dia mau tidak mau memperingatkan teman-temannya yang mengawasi area tersebut untuk memperhatikan bahaya ini. Dia menelan ludahnya dan bersembunyi di dahan pohon di area tersebut. Bergerak kurang lebih sama seperti anak buahnya, sambil melihat ke langit di mana sesuatu yang tampak seperti perahu terbang sedang menuju ke arah mereka. Saat dia fokus pada kapal terbang ini, dia dan semua orang yang berdiri di sekitarnya melihat sekelompok makhluk aneh di atas kendaraan ini yang sangat mirip persilangan antara gurita dan manusia, semuanya mengenakan kostum khusus. Namun bukan kemunculan makhluk-makhluk tersebut yang menarik perhatian kelompok ini. Level salah satu dari mereka itulah yang menyebabkan orang-orang Minos bersembunyi sementara mereka bersiap untuk bertindak jika perlu. Di kapal terbang itu ada makhluk level 104. Kotoran. Perbedaan level kami sangat brutal. Maximilian berpikir sendiri ketika dia melihat bahwa perbedaan antara level pada tahap ke-11 jauh lebih besar daripada perbedaan antara level pada tahap ke-10. Itu sudah jelas, tapi bagi seseorang yang belum pernah merasakan aura makhluk yang lebih kuat dari level 100, pria ini jelas terkejut. Maximilian juga memahami sedikit lebih baik betapa sulitnya jalan menuju level 114, yang tertinggi dari tahap ke-11. Jika perbedaan antara level 100 dan level 104 lebih dari 3 kali lipat perbedaan antara level 99 dan level 100, dia tidak dapat membayangkan betapa sulitnya mencapai level 114, apalagi level 115. Awal dari tahap tertinggi, memikirkan hal itu, dia mengepalkan tinjunya dan merasakan emosi yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lebih baik kembali ke dunia spiritual atau bahkan pergi ke Tanah Adaman, di mana dia akan menjadi salah satu yang terkuat. Di sisi lain, mau tak mau dia memikirkan ide menarik untuk tinggal di sana. Jika dia bisa berkultivasi di sana selama 26.000 tahun ke depan, waktu yang dia harus jalani jika tidak ada yang salah. Dia pasti akan menjadi sangat kuat dan hidup lebih lama dibandingkan jika dia kembali ke dunia asalnya. Namun, tinggal di Zocaro berarti dia harus melepaskan semua prestise sebelumnya dan hidup sebagai orang asing yang relatif lemah. Tentu saja, dia tidak bisa dianggap lemah karena kekuatannya sudah jauh di atas rata-rata di dunia ini. Namun di Zocaro, dia berada dalam rentang kekuatan yang sama dengan orang suci spiritual di dunia spiritual. Dia akan dianggap ahli, tapi akan ada banyak orang di atasnya yang bisa membunuhnya dalam sekejap. Bagi seseorang yang pernah menjadi salah satu yang terkuat di dunianya dan bahkan sudah lama hidup dengan status tersebut, tidaklah mudah untuk mengambil keputusan seperti itu. Dia melihat kelompok itu lewat dengan banyak pemikiran di kepalanya, tapi dia lega karena makhluk di terbang itu tidak berhenti untuk berbicara dengan mereka atau bahkan bermimpi dengan mereka. Segera setelah kapal terbang itu menghilang di Cakrawala, dia memperingatkan orang-orang yang bermeditasi untuk meninggalkan daerah itu. Karena merasa tidak ada gunanya tinggal di sana lebih lama lagi. Ketika mereka meninggalkan area tersebut, Maximilian dan yang lainnya memberitahu anggota kelompok lainnya betapa kuatnya makhluk yang melewati mereka sebelumnya, mengejutkan Minos dan yang lainnya dengan keberadaan di atas level 100. Itu adalah kontak pertama mereka dengan apapun di atas level 100, tapi itu bukan yang terakhir dalam perjalanan menuju Examire ini. Dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, kelompok mereka akan bertemu lebih banyak makhluk serupa dan bahkan lebih banyak melakukan kontak langsung dari yang ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2219 Pertempuran Para Dewa Baru, 1. Saat rombongan Minos melakukan perjalanan melalui Zocaro, perang dunia di dunia spiritual memasuki bulan keempat. Banyak pertempuran telah terjadi dalam beberapa bulan sejak partai Minos pergi, dengan korban jiwa di kedua sisi konflik. Namun pada saat ini, bala bantuan pertama dari kekuatan kerajaan mekanik tiba di dunia spiritual, dengan bala bantuan dari makhluk tingkat 10 dan dewa. Kaisar mekanik yang baru masih dalam pengasingan. Namun, karena kerugian yang diderita oleh pasukan penyerang dari dunia spiritual, pasukan dari The Adaman Land terpaksa mengirimkan bala bantuan. Dari 16 dewa yang datang ke dunia ini pada awal perang, hanya 4 yang masih hidup. Dari sekitar 50.000 tentara tahap 9 dan 10, sejauh ini hanya 8.000 yang mampu melawan perang. Oleh karena itu, sekitar 1,5 bulan yang lalu, kekuatan The Adaman Land mengirimkan kelompok baru ke dunia spiritual. Bala bantuan ini telah tiba di dunia spiritual 3 hari yang lalu, dengan sekitar 40.000 orang antara tahap 9 dan 10, bersama dengan 3 dewa. Sementara itu, tidak ada satupun dewa dunia spiritual yang jatuh sejak kepergian kelompok Minos, tidak seperti banyak ahli tahap 10 yang meninggal pada minggu-minggu itu. Di antara ahli tahap 10 yang gugur selama periode ini adalah beberapa kenalan Minos, seperti Forest, Ember Queen, Putri Henry Queen, dan Hannah McBride, mantan Ratu Kerajaan Bunga. Selain mereka, banyak orang lain yang tewas dalam pertempuran melawan kekuatan invasi dunia spiritual, yang meskipun kehilangan personel, terus memperluas wilayah mereka. Karena kemajuan teritorial ini, kelompok alien sudah mengincar wilayah di benua tengah,
dan perang di wilayah dunia spiritual ini menjadi semakin memanas. Dan dengan datangnya bala bantuan baru, situasinya menjadi semakin sibuk. Di markas besar tentara dataran hitam, Willow sedang menunggu Abby di pintu masuk kerajaan tata ruang ketika seorang wanita berambut biru meninggalkan tempat pengasingannya untuk pertama kalinya sejak kepergian suaminya. Saat dia bertemu Willow yang gugup, Abby langsung ke pokok permasalahan. Di mana mereka? Salah satu anggota kelompoknya baru saja meneleponnya dengan berita bahwa musuh telah melancarkan serangan besar-besaran ke Kekaisaran pagi ini. Pertempuran sedang berkecamuk di sepanjang pantai barat kerajaan dataran hitam. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi tepat di atas markas tentara. Pada saat itu, Vico dan Araf sedang melakukan yang terbaik untuk menahan 4 dewa musuh yang baru saja melancarkan serangan ke area tersebut. Sementara itu, di pinggiran kota, para prajurit bertempur melawan rekan tingkat 10 dari 4 dewa kerajaan mekanik. Willow menjawab pertanyaan permaisuri. Mereka ada di sini, Yang Mulia. Dengan jawaban itu, Abby tak segan-segan berlari ke tempat di mana sisa-sisa prajurit terkuat dunia spiritual yang terbunuh beberapa bulan terakhir, tapi juga sebelum perang dimulai, tergeletak. Dia berkata pada Willow, aku akan menghidupkan kembali separuh dari mereka. Jika aku menghidupkan mereka semua sekaligus, waktu mereka di pihak kita akan lebih sedikit, dan kita akan kehilangan semuanya sekaligus. Willow mengangguk kepada Abby sebelum melihat wanita berambut biru itu dengan cepat memulai perpaduan tekniknya untuk menghadirkan makhluk-makhluk ini ke dunia. Karena dia tidak memiliki Minos untuk membantunya membuat orang mati memahami situasi saat ini, Abby berkonsentrasi untuk membangunkan mereka yang tewas dalam perang dari tidur kematian. Jadi Willow tetap berada di sisinya untuk memastikan keamanan kartu truf pasukan dunia spiritual sementara dia menyaksikan mayat banyak rekannya yang diawetkan bangkit dari kubur mereka di area rahasia markas besar tentara dataran hitam. Dalam hitungan detik, para korban perang menyadari situasi mereka dan dengan cepat menyadari perbedaan antara tempat mereka jatuh dan tempat mereka sekarang. Beberapa dari mereka sudah mengetahui keberadaan tempat ini di jantung kerajaan dataran hitam dan dengan cepat memahami bahwa mereka telah mati dan dibangkitkan oleh Abby. Yang lainnya, seperti Henry dan Paus Langit level 100, yang tewas dalam pertempuran pertama perang. Terkejut dengan lingkungan sekitar mereka, tetapi dengan cepat menyadari situasi mereka ketika mereka menyadari aura kematian di sekitar tubuh mereka. Itu, Henry melihat sekeliling dan segera melihat Abby dan Willow tidak jauh darinya. Maaf harus menghidupkanmu kembali, ahli dunia spiritual, kata Abby kepada semua orang. Tetapi kami membutuhkan kekuatanmu untuk menghadapi alien. Aku harap kamu dapat membantu kami lagi sebelum kamu kembali ke tidur abadimu untuk selamanya. Cih, alien terkutuk. Paus Langit level 100 berteriak ketika dia terbang keluar dari area tersebut, sangat ingin membawa dewa musuh lainnya ke kuburnya. Semua orang di sana sangat ingin membalas dendam pada pembunuh mereka. Begitu Abby mengucapkan kata-katanya, hampir tidak ada orang di sana yang ragu-ragu sebelum pergi keluar markas tentara kerajaan Minos yang kuasi spasial. Abby kelelahan hingga batasnya, dan tak lama kemudian Willow membawanya kembali ke kerajaan tata ruang Minos karena dia tidak diperlukan dalam pertempuran setelah apa yang telah dia lakukan. Aku akan ikut bertarung, kata Willow sambil mengucapkan selamat tinggal pada Abby. Jika aku jatuh, bawalah aku kembali agar aku bisa menakuti alien sialan itu. Dengan kata-kata itu, dia meninggalkan tempat itu dan segera tiba di tempat di mana pertempuran dengan proporsi yang fenomenal sedang terjadi. Pertempuran pertama dalam Perang Dunia sungguh luar biasa. Namun konflik tersebut terjadi di Laut Utara yang jauh, di mana tidak banyak hal yang dapat dirusak dan menimbulkan konsekuensi bagi makhluk hidup yang lemah. Daerah di kerajaan dataran hitam ini benar-benar berbeda dari lokasi maritim, dengan kota-kota terdekat, perkebunan, hutan, dan banyak lagi. Karena itu, ketika Willow bergabung dalam pertempuran di area ini, mau tak mau dia terkejut dengan pemandangan sekelilingnya. Saat para dewa dan demigod bertempur di area seluas lebih dari 10 km kubik, daerah di sekitarnya hancur, puncak gunung sudah hancur total, potongan-potongan tanah beterbangan. Dan api menutupi area yang luas. Pada saat yang sama, berbagai bentuk serangan terjadi dari satu sisi area ke sisi lainnya. Dan sisa serangan yang dapat melukai orang antara level 95 dan 100 melarikan diri dari area tersebut dan menuju ke pinggiran. Dia tidak terlalu memikirkan kehancuran di sekitarnya dan segera bergabung dengan kelompok hidup dan mati yang dihidupkan kembali oleh Abby untuk melawan alien. Itulah awal dari pertempuran besar kedua para dewa dalam Perang Dunia. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2220 Pertempuran Dewa Baru, 2. Ketika Willow bergabung dengan grup Paus Langit level 100, Henry, Vico, dan Araf, pertarungan level 100 segera berubah. Sisi dewa dunia spiritual tidak lagi berada di bawah tekanan, menjadi kompetitif. Sisi para dewa kerajaan mekanik kehilangan keunggulan numerik mereka dan segera mencapai situasi di mana mereka tidak dapat memaksa musuh mereka dan bahkan sedikit tertekan. Jadi itu kemampuan terkutuk yang kamu bicarakan.
Ucap salah satu dewa yang baru saja tiba di dunia ini dan bertempur dalam perang ini untuk pertama kalinya. Salah satu dewa musuh yang sudah lama berada di dunia spiritual berkata, "Ya, ini disebabkan oleh istri pemimpin kerajaan dataran hitam. Dia bersembunyi di balik pertahanan area ini. Jadi jika kita tidak bisa mencapainya, kita harus membunuh setiap target kita 2 kali sebelum kita bisa mencapainya. Dapat menjamin mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi kita." Para alien ini sudah mengetahui banyak tentang masing-masing negara di dunia dan senjata rahasia utama pasukan lokal. Mereka telah berperang selama berbulan-bulan, kalah dan menang. Di antara kemenangan mereka, mereka mampu membawa banyak musuh ke wilayah mereka dan menginterogasi mereka dengan teknik interogasi canggih mereka. Hasilnya, mereka tahu banyak tentang musuh utama mereka. Di antara mereka adalah pemimpin kerajaan dataran hitam, yang untuk sementara dapat menghidupkan kembali orang mati. Selain Abi, para alien juga memiliki target lain, seperti Kali yang sedang berusaha mencapai level 100 di kerajaan tata ruang kerajaan dataran hitam, serta masing-masing dewa di dunia ini. Pasukan alien percaya bahwa begitu mereka melenyapkan orang-orang ini, perang akan mudah diselesaikan, jadi saat mereka memperebutkan wilayah sedikit demi sedikit. Mereka telah merencanakan berbagai hal dan bahkan melakukan upaya untuk mencapai target tersebut. Sekarang bala bantuan mereka telah tiba di dunia spiritual. Mereka akhirnya melaksanakan rencana utama mereka, yang menargetkan kepala Abi. Baiklah, cobalah untuk mengabaikan dewa yang telah bangkit ini dan fokuslah untuk melenyapkan yang hidup. Kata salah satu bala bantuan yang bertempur di sana. 3 dewa lainnya dari kelompok kerajaan mekanik yang ada di dunia ini sekarang sedang menyerang Pulau Elf dan benua binatang pada saat itu. Itu bukan untuk mengalahkan Aurae dan naga level 100 tetapi untuk mencegah kedua dewa itu bergabung dengan Vico dan kekuatan lain yang mereka hadapi saat ini. Itu sebabnya 3 musuh lainnya tidak ada di sana, begitu pula 2 sekutu dari kekuatan dunia spiritual. Sementara para alien berbicara satu sama lain selama serangan dan gerakan mengelak mereka, para dewa dunia ini juga bertindak bersama untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Vico, Willow, Araf, Henry dan saya akan mengambil risiko untuk menciptakan peluang bagi Anda. Kata Paus Langit sambil terbang seperti kamikaze mendekati dewa musuh. Dia dan Henry sudah mati dan tidak punya banyak waktu. Karena itu, mereka berdua bertindak seperti bunuh diri, tidak terlalu peduli dengan bahaya berada begitu dekat dengan alien. Meskipun seorang demigod telah membangkitkan mereka, mereka masih memiliki kekuatan yang mendekati apa yang mereka miliki dalam hidup, sehingga para alien langsung merasa kesal dengan tindakan mereka. "Mayat sialan, kembalilah ke kuburmu," salah satu dewa asing ini berteriak ketika dia menyerang 2 mayat yang mencoba menghadapi dia dan kelompoknya. Paus Langit level 100 berubah menjadi versi monsternya dan tidak ragu untuk menyerang keempat musuh dengan sekuat tenaga, menyebabkan keributan luar biasa di area sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa para demigod musuh dan sekutu mereka bertempur jauh dari tempat para dewa berada, serangan ini saja sudah cukup untuk melenyapkan sejumlah besar dari mereka. Sirip raksasa Paus Langit hitam itu turun ke tubuh para dewa itu, menyebabkan gravitasi pada mereka berubah dan tekanan raksasa terbentuk, membuat mereka jatuh ke tanah. Dewa musuh teralihkan perhatiannya sejenak, masing-masing menggunakan bentuk kekuatan mereka untuk melindungi diri dari serangan yang pasti akan melukai mereka semua jika mereka tidak bertindak. Saat mereka melakukannya, Henry muncul di arah berlawanan dari serangan Paus Langit dan dengan cepat memulai pengorbanannya. Orang mati bisa berkorban sembari dihidupkan kembali dengan kemampuan fusion Abi. Pengorbanan adalah sesuatu yang berasal dari jiwa dan energi makhluk hidup. Tidak peduli apakah mereka masih hidup atau dihidupkan kembali untuk sementara. Pengorbanan dapat dilakukan selama seseorang memiliki energi dan jiwa. Dengan cara ini, para dewa dunia spiritual yang baru tiba menyadari mengapa sangat penting bagi mereka untuk melenyapkan Abi secepat mungkin. Jika tidak, kekuatan dunia ini akan terus menaruh harapan terhadap mereka. "Kotoran," salah satu dari mereka berteriak ketika melihat misi hari ini gagal. "Kembali," yang lain berteriak, mencari cara untuk melarikan diri dari area tersebut. Mereka lebih kuat dari para dewa di dunia ini, jadi bahkan dalam situasi putus asa ini, mereka masih punya alternatif. Namun, hanya karena mereka punya cara untuk melarikan diri bukan berarti itu mudah. Sementara keduanya bertindak sebelum menghilang selamanya, Vico, Araf, dan Willow bekerja sama untuk melakukan serangan yang menentukan, menggunakan sebagian besar sisa kekuatan mereka untuk menyerang keempatnya. Vico mengayunkan pedangnya ke udara untuk menargetkan salah satu dari 4 orang itu. Pada saat yang sama, Araf menggunakan kekuatan spesialnya untuk mengirim ular energi raksasa terbang ke arah musuh. Willow menggunakan teknik sucinya untuk membuat bunga tajam muncul di langit. Sementara senjata di tangannya bergerak sangat cepat sehingga bahkan para dewa lainnya pun akan kesulitan mengikuti gerakannya. Astaga, ledakan! Suara ledakan muncul dari area di mana para dewa dunia spiritual menyerang, mengubah laju pertempuran para dewa ini, yang sekarang akan dimenangkan oleh pasukan lokal.
Namun, terlepas dari semua kekuatan yang ditampilkan, musuh tidak akan kalah banyak dalam pertempuran ini. Dari 4 dewa yang melancarkan serangan ini, hanya satu yang akan gugur pada hari itu. Suka atau tidak suka, kekuatan dunia ini harus mengakui bahwa musuh mereka lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi, sulit bagi para dewa dunia ini untuk pulih di sini. Vico, Araf, dan Willow bahkan belum pulih ke kondisi terbaiknya sejak awal perang, sementara bala bantuan musuh berada dalam kondisi terbaiknya. Akibatnya, hasil yang mereka peroleh tidak sebaik yang mereka harapkan. Meskipun pertarungan para dewa hari itu akan berakhir dengan hasil yang tidak terlalu bagus, pertarungan para demigod akan membawa lebih banyak kabar baik bagi pasukan Minos. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.